Nah, ini minyak rem yang lamanya ya, sudah sangat kotor. Oke teman-teman, jadi ini sudah mulai bening ya. Nah, ini sudah mulai bersih ya. Jadi sekarang kalau sudah seperti ini, bisa teman-teman tutup ya. Tutupnya itu ke bawah ya. Jadi kalau ini sudah kita kunci, nah kita cek di depan. Kalau seandainya kurang, nah ini kurang ya. Jadi kita isi sampai cukup setengah ya. Di sini ada batas levelnya ya. Nah ini untuk lowernya sini. Jadi kita isi kira-kira sampai segini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua. Di video kali ini saya akan berbagi cara ya untuk mengganti minyak rem cakram ya dari Yamaha NMAX. Nah di sini yang sebelah kanan sudah saya ganti, cuman caranya nanti juga sama ya dengan yang sebelah kiri. Nanti yang saya tunjukkan yang cara mengganti sebelah kiri ya. Jadi yang kanan ini sudah saya ganti baru. Nah ini minyak rem yang lamanya ya, sudah sangat kotor. Jadi kita ganti, berhubung di sini saya cari yang di Yamaha tidak ada yang DOT 4 ya. Jadi saya pakai minyak dari merek ini ya, Honda yang DOT 4. Di Yamaha di sini di tempat saya adanya yang DOT 3 ya. Jadi untuk minyak rem untuk mereknya itu bebas ya, pakai merek lain juga bisa, yang penting DOT 4 ya, karena ini untuk high performance ya. Oke. Jadi yang kanan sudah saya ganti. Nah ini untuk ABS, ini NMAX yang ABS ya. Modul ABS nya juga ini sudah saya perbaiki ya. Sebelumnya ABS melotot dan speed tidak berjalan, cuman tidak sempat saya videokan sebelumnya karena sibuk dan banyak kerjaan. Jadi kalian bisa lihat nanti ada gambarnya saya tampilkan waktu saya bongkar ya. Jadi penyebabnya itu karena kebocoran dari minyak rem yang masuk ke bagian modul. Nah itu minyak remnya juga sudah saya maksudnya tempat yang bocornya ya sudah saya tutup juga lubangnya. Mudah-mudahan tidak bocor lagi. Jadi yang bocor nah di bagian gambar ini ya, saya tampilkan gambarnya. Nah di bagian situ sudah saya kasih lem. Jadi karena ini pas kita sudah bongkar minyak rem banyak yang berkurang ya, jadi sekalian kita ganti juga. Dan sudah saya tanyakan ke pemiliknya, ternyata minyak rem ini sejak beli itu belum pernah diganti ya, cuman ditambahkan saja ya. Jadi saran saya bagusnya kalau untuk ABS ini ya, untuk perawatan agar performa dari minyak remnya itu tetap bagus dan tidak mudah cepat panas, bagusnya itu per 24.000 km atau per 2 tahun paling lama ya, paling lama 2 tahun itu diganti. Kalau bisa tiap tahun diganti lah. Harga minyak rem paling cuman berapa ya. Jadi di sini kita kalau mengganti gunakan yang ukuran 50 mili ini 4 botol ya. Kalau bisa beli yang besar itu biasanya isinya 200 sampai 300 mili ya. Jadi cukup satu tabung yang besar itu udah banyak lebih ya. Nah ini 4 botol ini juga lebih ya. Paling kalau 3 dia kurang karena kita ganti depan belakang. Jadi saya ambil 4 ya. Iya. Oke, nah sekalian nanti juga minta dirapikan. Nah ini bagian agak silau ya. Nah bagian relay perkabelannya juga minta dirapikan ya. Jadi ini bukan pasang di tempat saya. Nah ini tidak pakai rumah relay dan dekat dengan besi, sangat kalau menurut saya ini sangat berisiko, kurang rapi ya.
Bentar ya, kalau di sini silau ya. Nah ini ya. Ini. Oke, nanti ini juga saya rapikan, tapi mungkin untuk cara susunan ini relay klakson keong ya. Jadi untuk tentang relay mungkin saya bikin video terpisah ya. Jadi saya di sini fokus dulu ke cara mengganti minyak rem ya. Nah, yang di kanan ini sudah saya ganti, karena tinggal yang kiri. Kita buka dulu yang sebelah kiri. Oke teman-teman, jadi bagian tutupnya ini kita lepas dulu. Bentar ya, ini agak keras ya. Yang sini lunak ya. Nah, di sini sudah longgar. Di sini agak keras ya. Jadi kita pukul dulu. Kita pukul dulu sedikit. Jadi saya susah ya tangan pegang kamera. Saya lepas dulu, nanti setelah terlepas saya rekam lagi. Jadi ini sudah terlepas ya, karena agak keras saya gunakan obeng ketok. Nah, jadi ini sudah lunak, sudah bisa dibuka ya. Cuman tidak saya videokan karena tangan memegang kamera susah ya. Oke, jadi kalau seandainya tidak bisa dengan obeng biasa, obeng seperti ini, nah teman-teman bisa cari obeng ketok ya. Jadi dipukul-pukul dulu agar longgar, mungkin di dalam ada sedikit karat atau gimana ya. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti baru kita pukul, sekali pukul aja biasanya langsung lepas ya. Tidak perlu kuat-kuat ya. Oke, jadi saya lepas dulu. Posisikan lurus ya stang ya, agar nanti minyak remnya tidak tumpah keluar. Tapi ya karena tidak ada yang pegang kamera ya teman-teman, jadi kerja sebelah tangan seperti ini memang agak ribet ya. Nah ini minyak remnya sudah mulai keruh ya. Saya kasih cahaya. Nah itu ya teman-teman. Jadi minyak remnya sudah kotor. Sekarang kita ganti. Nah untuk alat-alat yang disiapkan di sini, siapkan wadah ya. Bisa wadah ini atau botol aqua juga bisa ya. Ini botol aqua sebelumnya ya. Nah, kemudian selang ya, selang dan kunci 8. Nah kunci pas 8 ya. Ini teman-teman lepas dulu di bagian sini. Kemudian masukkan kuncinya ya. Jadi ini bisa nanti kita longgarkan. Kemudian selangnya kita pasang di sini ya. Nah kita masukkan selangnya seperti ini teman ya. Jadi saya lepas dulu botolnya, saya masukkan di botol sini aja. Kemudian kita masukkan ya di ini. Nah selanjutnya untuk yang di bagian atas ini kita buka ya. Bukanya ke atas ya, atau berlawanan arah jarum jam.
Ya, jadi bukanya sampai ini keluar seperti ini ya. Kemudian kita cek di depan. Nah, di depan ini jangan sampai habis ya, jadi harus kita isi. Ntar saya sediakan dulu, saya buka dulu. Ini sisa yang kemarin, ada setengah lagi. A few moments later. Sekarang kita cek di bagian sini ya. Jadi kalau sudah mulai berkurang, nanti baru kita tambahkan. Kita tunggu sampai agak kering. Oke. Jadi ini cara mudahnya ya. Jadi kita tidak perlu kompa-kompa dari sini ya. Biasanya kan sering dikompa-kompa gitu ya, ditekan-tekan ya. Jadi ini kita tidak perlu nekan-nekan lagi. Cukup tunggu sampai benar-benar ke dasar ya, sampai yang kotornya itu keluar. Teman bisa gunakan kabel atau apapun itu ya. Nah, ini keluar, jadi untuk mendorong kotoran yang ada di dalam ya. Nah, ini ada kotoran, ini teman-teman bisa dorong. Kemudian kita tambahkan ya minyak remnya. Nah, jadi nanti kalau kurang kita tambah lagi. Sekalian kita kontrol yang di belakang ya. Jadi di belakang ini kita lihat kalau di sini sudah bening ya, warnanya agak kuning ya. Ini kan masih kotor ya. Nah, nanti di sini akan terlihat perbedaan warnanya. Nah, berarti itu semua minyak rem sudah yang di selang ini sudah turun semua yang kotor. Nah, nanti bisa teman-teman tutup. Kalau kurang di depan nanti ditambahkan lagi setelah ditutup ya. Jadi ini sambil nunggu. Nah, ini ada gelembung angin karena kita pernah bongkar ya. Jadi ada yang kosong di bagian modul. Nah, itu sudah terisi, anginnya sudah keluar ke sini ya. Jadi angin yang di modul sebelumnya kita bongkar, modul ABS ini ya. Karena kita bongkar di sini, jadi ada angin. Nah, jadi ini sudah terisi lagi dengan minyak rem dan anginnya sudah keluar di bawah. Sekarang kita kontrol di sini sudah setengah. Saya buka satu lagi dulu. A few inches later. Sekalian nanti kita tambah lagi ya. Nah, kalau yang ini tidak perlu sampai ke dasar ya. Setengah ini langsung ditambah saja biar tidak ada angin yang terjebak. Kalau yang untuk pertama itu memang harus sampai dasar ya. Jadi fungsinya pertama tadi kita sampai dasar agar kotoran yang di minyak rem itu turun semua dulu. Nah, baru kita tambahkan minyak rem. Nah, baru setelah itu ini kita kontrol minyak rem tinggal setengah dari kotak ini ya. Kita isi lagi ya, isi penuh lagi. Jadi nanti supaya tidak ada angin yang masuk ya. Itu fungsinya ya. Ini teman-teman bisa luruskan juga seperti ini. Nah, agar minyak remnya rata ya. Tambahkan lagi. Sekarang kita cek lagi di belakang ya. Nah, ini yang kotor, sangat-sangat kotor ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan itu minyak remnya kotor sekali, hitam. Jadi minyak rem ini saya tanya ya ke pemilik dari motor ini, dari pertama beli itu hanya ditambah ya, ditambah. Jadi motornya ini kalau kita lihat sudah 2025 ya, berarti ini ambilnya di sekitaran 2016
2020. Sudah 3 tahun ya kemungkinan ya, 3 tahun motor ini kurang lebih. Jadi belum diganti. Seharusnya itu paling lama 2 tahun itu minyak remnya dikuras habis ya. Apalagi yang ABS ya, itu sangat rentan sekali. Jadi seal di bagian modulnya itu gampang rusak ya kalau minyak rem itu sering kepanasan. Karena kalau minyak rem sudah lama umurnya itu biasanya untuk kualitas pendinginannya itu udah kurang ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, kita lihat masih kotor ya. Cek lagi untuk bagian depan. Nah, sudah setengah, kita tambah lagi. Karena untuk yang di belakang ini butuh lebih banyak ya, soalnya selangnya kan panjang ke belakang ya. Kita tambah lagi sampai penuh. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Biar tidak panjang saya skip dulu ya. Nanti kalau sudah hitamnya hilang ya di belakang saya videokan lagi. Jadi sudah nanti akan saya perlihatkan lagi. Iya. Oke teman-teman, jadi ini sudah mulai bening ya. Nah, ini sudah mulai bersih. Jadi sekarang kalau sudah seperti ini bisa teman-teman tutup ya. Tutupnya itu ke bawah ya. Kita tutup dulu. Jadi kalau ini sudah kita kunci, nah kita cek di depan. Kalau seandainya kurang, nah ini kurang ya. Jadi kita isi sampai cukup setengah ya. Di sini ada batas levelnya ya. Nah ini untuk lowernya sini. Jadi kita isi kira-kira sampai segini ya. Nah, di sini ada tandanya biasanya ya. Nah di sini ya teman-teman ada panah. Nah jadi kita isi kira-kira sampai sini ya, batasnya di bawah tanda panah ini sedikit ya. Nah segitu ya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti itu, kemudian kita tes untuk remnya ya. Nah ini udah langsung dapat. Jadi kita tinggal kocok sedikit untuk membuang gelembung ya. Oke, ini sudah padat ya. Sekarang lanjut kita tutup kembali. Iya. Nah jadi tutupnya sudah saya pasang kembali ya. Nah, nanti ada sisa-sisa dari minyak rem bisa teman-teman basahi kain, dikasih sedikit sabun, nanti dilap ya. Jadi supaya tidak merusak ke bagian catnya nanti ya, cat bodi motor ini. Oke, sekarang kita tes untuk ditekan. Nah ini sudah normal, ini juga sudah normal. Jadi cara mengganti minyak rem seperti itu ya caranya, yang cepat, simple dan efisien ya. Jadi kita tidak perlu lagi, biasanya kita kuras buang habis ya, terus kita kocok seperti ini ya. Kecuali kalau di dalamnya ini sudah banyak mungkin karat, kotor atau gimana ya. Kalau tadi kan cuman kotor karena keruh aja ya, bukan kotor karena ada karat atau sejenisnya atau ada masuk air ya. Jadi kita tinggal ganti seperti itu. Tapi kalau sudah kotornya parah ya, bagusnya itu dibongkar, dilepas talinya, itu dibuang semuanya dulu ya, dibersihkan, kemudian baru dipasang ya.
tapi caranya mengisinya itu hampir sama juga seperti itu, cuman mungkin prosesnya agak lama turunnya ya. Kalau kita isinya itu dari keadaan selangnya kosong ya. Nah, jadi untuk pengereman sudah selesai, untuk perbaikan ABS juga sudah selesai, tapi maaf tidak sempat saya videokan karena kemarin kesibukan, pekerjaan juga banyak. Jadi HP saya ini untuk merekam ini yang saya pakai ini juga HP-nya adalah untuk ada telepon masuk, jadi kadang saat merekam itu sering putus sendiri ya, jadi tidak sempat. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu, kalau saya menemukan lagi pasien yang memperbaiki ABS, nantinya mungkin akan saya bikinkan video lengkapnya ya, cara memperbaikinya. Jadi intinya ini kita buka dulu, kita bongkar, kita cek ya, kalau masih belum kebakar modulnya atau cuman korosi sedikit, itu biasanya masih bisa diselamatkan ya. Tapi kalau sudah pernah saya kasus dapat yang sudah terbakar, nah itu sudah tidak bisa diselamatkan. Solusi murahnya ya kita mengganti di bagian speed sensor ya, bisa di bagian depan ini yang diganti atau yang di belakang ya, bebas. Nanti soketnya ini kita lepas, kita cabut, tidak kita pasangkan ke modulnya ya. Kalau kita mengganti speed sensornya ya, nanti cara diakali itu videonya juga sudah ada pernah saya buatkan. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah atau nanti link videonya saya taruh di deskripsi video ya. Nah, oke, untuk next video saya mungkin akan merakit kembali ini ya, relay klakson, dan juga merapikan sedikit kabel karena di sini saklarnya sudah diganti, punyanya All Fiction ya. Jadi pemilik ini minta untuk dirapikan semua kabelnya di bagian dalam ini. Jika ada kabel yang tidak penting atau yang tidak dibutuhkan mungkin dilepas ya. Jadi itu videonya di lain kesempatan saya bikin lagi lanjutan dari video ini. Yang untuk bagian pengereman sampai di sini dulu ya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman ya. Saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta